Om Swastiastu, Tabe Selamat Tingon Latai, Salam Sujud Karena Melempang. Perkenalkan, nama saya Widya Julianti, NIM 210065, kelas C, Prodi Pendidikan Agama Hindu. Di sini saya akan menjelaskan tentang teologi dalam memenuhi tugas untuk penilaian UTS. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian teologi. Teologi merujuk pada studi atau ilmu pengetahuan tentang teologi atau keagamaan. Ini mencakup pemahaman, analisis, dan interpretasi mengenai prinsip-prinsip keagamaan, keyakinan, dan doktrin-doktrin yang ada dalam suatu agama atau sistem kepercayaan. Teologi seringkali melibatkan pemeriksaan dan realisasi mendalam terhadap konsep-konsep seperti keberadaan Tuhan, sifat-sifat ilahi, tujuan manusia, etika, dan aspek-aspek lain dari kehidupan keagamaan. Ada berbagai tradisi teologi di seluruh dunia yang berkaitan dengan agama-agama tertentu, seperti agama memiliki warisan teologisnya sendiri, yang mencerminkan cara keyakinan dan keyakinan diartikan dan dipahami oleh penganutnya. Studi teologi dapat mencakup berbagai topik termasuk teologi sistematik, mempelajari dan merinci doktrin-doktrin agama secara sistematis. Teologi historis melibatkan penelitian sejarah perkembangan doktrin dan keyakinan keagamaan. Teologi praktis menerapkan prinsip-prinsip keagamaan dalam konteks praktis seperti pelayanan gereja, etika sosial, dan kegiatan lainnya. Teologi komparatif membandingkan keyakinan dan praktek-praktek keagamaan dari berbagai tradisi. Teologi dapat ditemukan dalam konteks berbagai agama, termasuk Kristenan, Islam, Hindu, Buddha, dan banyak lagi. Tujuannya adalah untuk membantu orang memahami makna hidup, hakikat keberadaan, dan hubungan mereka dengan kekuatan ilahi atau keagamaan. Yang kedua, sumber teologi Hindu Keharingan. Hindu Keharingan adalah bentuk kepercayaan atau agama tradisional yang dianut oleh suku Dayak di Kalimantan Tengah. Hindu Keharingan menggabungkan unsur-unsur kepercayaan lokal suku Dayak dengan pengaruh agama Hindu. Sumber-sumber teologi Hindu Keharingan mencakup tradisi lisan, mitos-mitos lokal, ritual-ritual adat, dan warisan kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat suku Dayak. Beberapa ciri khas dari Hindu Keharingan melibatkan pemujaan terhadap roh-roh leluhur, dewa-dewa alam, dan unsur alam. Berikut adalah beberapa elemen teologi atau kepercayaan Hindu Keharingan. Pemujaan terhadap dewa-dewa alam. Hindu Keharingan mencakup pemujaan terhadap dewa-dewa alam dan roh-roh leluhur. Mereka meyakini bahwa alam dan roh memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan dihormati. Mitologi lokal. Cerita-cerita mitologis atau mitos lokal menjadi sumber penting bagi kepercayaan Hindu Keharingan. Mitos-mitos ini sering menceritakan asal-usul alam semesta, penciptaan manusia, dan hubungan roh-roh dan dewa-dewa. Ritual adat. Upacara adat dan ritual keagamaan menjadi bagian integral dari Hindu Keharingan. Ritual-ritual ini mencakup berbagai perayaan, upacara, persembahyangan, dan tarian tradisional. Warisan lisan. Sebagai besar teologi Hindu Keharingan diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Leluhur dan tokoh-tokoh spiritual lokal
memainkan peran penting dalam melestarikan dan meneruskan kepercayaan ini. Pentingnya untuk dicatat bahwa Hindu Keharian memiliki karakteristik unik dan selalu mencerminkan praktik dan kepercayaan dalam Hindu, utama dikenal di India. Ini adalah contoh dari bagaimana agama dan kepercayaan dapat berkembang dan beradaptasi dengan konteks budaya lokal. Yang ketiga, sistem ketuhanan Hindu Keharian. Hindu Keharian sebagai bentuk kepercayaan tradisional yang dianut oleh suku Dayak di Kalimantan Tengah, memiliki sistematika ketuhanan yang mencerminkan hubungan dengan alam, roh leluhur, dan unsur-unsur keamanan lokal. Meskipun memiliki pengaruh agama Hindu, Hindu Keharian memiliki ciri-ciri khas yang membedakan dari Hindu di India. Sistematika ketuhanan Hindu Keharian dapat mencakup elemen-elemen sebagai berikut. Dewa-dewa alam, Antang Dulung atau Antang Gana, dewa hujan dan petir. Ranyi Hatala, dewi sungai dan angin. Bukit Raya, dewa gunung. Dewa-dewa alam lainnya. Dalam Hindu Keharian, alam semesta dihuni oleh berbagai dewa dan roh yang dianggap memiliki pengaruh terhadap kehidupan sehari-hari. Roh-roh leluhur, Datuk, para leluhur atau nenek moyang yang dihormati dan dipuja. Roh-roh leluhur sering dianggap memiliki peran penting dalam membantu dan melindungi komunitas. Pemujaan terhadap alam dan lingkungan. Pohon besar atau beringin. Pohon besar sering dianggap sebagai tempat roh atau dewa tertentu. Ritual alam terbuka. Beberapa upacara keagamaan dilakukan di alam terbuka seperti hutan atau tepi sungai sebagai bentuk penghormatan terhadap alam. Konsep ketuhanan lokal. Dewa-dewa kecil atau arwah yang dianggap memiliki pengaruh langsung pada kehidupan sehari-hari. Pemujaan terhadap Anitu mencakup berbagai bentuk dan upacara persembahyangan. Mitologis lokal yang cerita-cerita penciptaan. Mitologis terjadi di alam semesta. Mitos-mitos ini menjelaskan penciptaan alam semesta manusia dan bagaimana hubungan manusia dengan dewa-dewa dan leluhur terbentuk. Ritual dan upacara. Tiwa. Upacara kematian dan penguburan yang merupakan salah satu upacara adat paling penting dalam Hindu Keharian. Ritual persembahan melibatkan persembahan makanan, minuman, dan benda-benda suci sebagai wujud penghormatan kepada dewa-dewa dan roh leluhur. Sistematika ketuhanan dalam Hindu Keharian mencerminkan integrasi antara elemen-elemen kepercayaan Hindu dan unsur-unsur keagamaan tradisional suku Dayak. Hal ini menciptakan keunikan dalam pandangan dunia dan praktik keagamaan Hindu Keharian. Dan selanjutnya menjelaskan tentang konsep dewa, raja-raja, dan dewi Kamelu dalam Hindu Keharian. Dalam kepercayaan Hindu Keharian terdapat berbagai dewa dan dewi yang dimuliakan dan dipuja. Beberapa di antaranya memiliki peran khusus dalam mitologis dan kehidupan sehari-hari suku Dayak. Dua entalis penting sering diakui dalam Hindu Keharian adalah dewa atau raja dan dewi atau Kamelu. Raja. Antang Dulung, Antang Ganang, dewa hujan dan petir dianggap sebagai penguasa elemen air dan sering kali dipuja untuk mendatangkan hujan yang baik bagi petani. Ranyi Hatala, dewi sungai dan air. Penghormatan kepada Ranyi Hatala mencerminkan kegantungan masyarakat Dayak pada sungai dan air sebagai sumber kehidupan. Bukit Raya, dewa gunung. Penghormatan kepada Bukit Raya menunjukkan rasa hormat terhadap gunung sebagai bentuk lingkungan alam yang sakral. Dewi Kamelu, dewi yang dihubungkan dengan kematian dan kehidupan setelah mati.
Upacara besar untuk Dewi Kamino dikenal sebagai Tiwah, yang merupakan upacara kematian dan penguburan yang melibatkan berbagai ritus dan persembahan. Pulang Ganang, Dewi yang dihubungkan dengan kesuburan dan tanaman, pengharapan kepada pulang ganang mencerminkan rasa syukur dan ketergantungan pada hasil bumi. Penting untuk dicatat bahwa sifat dan peran dewa dan dewi dapat bervariasi di antara bervariasi di antara komunitas Dayak dan kelompok-kelompok suku yang berbeda. Meskipun terdapat unsur Hindu dalam kepercayaan Hindu Kaharingan, nasifan dan praktik-praktiknya seringkali mencerminkan konteks budaya lokal. Selain dewa dan dewi yang disebut di atas, Hindu Kaharingan juga melibatkan pemujaan terhadap roh-roh dan anitum dewa-dewa kecil yang berhubungan dengan sehari-hari dan lingkungan sekitar, yang menciptakan sistem kepercayaan kompleks dan kaya dengan simbolis lokal dan warisan budaya. Selanjutnya, struktur ketuhanan Hindu Kaharingan berdasarkan tugas dan fungsi. Struktur ketuhanan dalam Kaharingan, roh dan roh alam antum, roh leluhur atau arwah nenek moyang yang dihormati petara, roh-roh alam semesta yang dianggap sebagai penguasa dan penjaga elemen alam, dewa-dewi dan makhluk gaib, Mahatala, dewa-dewa yang tinggal di lapisan langit tertinggi dalam komunitas Kaharingan, Maharaja, dewa yang mengatur kehidupan sehari-hari seperti dewa air, dewa tanah, dan lainnya. Tugas dan fungsi: menyalurkan keseimbangan dewa dan roh dalam Kaharingan dipercaya memiliki peran dalam menyalurkan keseimbangan dan kehidupan manusia, perlindungan dan kesejahteraan. Pemujaan terhadap dewa dan roh diharapkan membawa perlindungan, kesejahteraan, dan keberuntungan. Dalam keduanya, Hindu dan Kaharingan, tugas dan fungsi dewa-dewi tersebut mencerminkan hubungan yang kompleks antara alam semesta, manusia, dan kekuatan rohani. Penting untuk dicatat bahwa keyakinan dan praktik bervariasi antara kelompok Hindu suku Dayak yang mempraktikkan Tuhan sebagai asal mula alam semesta beserta isinya. Pandangan tentang Tuhan sebagai asal mula alam semesta dan isinya bervariasi di antara berbagai keyakinan, agama, dan filosofi. Saya akan memberikan beberapa sudut pandang umum dari berbagai tradisi agama, filosofi yang umum diakui. Dalam kepercayaan agama monoteis, Yahudi, Kristen, dan Islam. Yahudi, Tuhan Yahweh dianggap sebagai pencipta alam semesta dengan isinya. Penciptaan tersebut dijelaskan dalam kitab Kejadian Alkitab. Kristen, konsep penciptaan sering terkait dengan Allah, dan pandangan ini dapat ditemukan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru di Alkitab. Islam, Allah dianggap sebagai pencipta alam semesta dan dijelaskan dalam Al-Quran. Dalam tradisi Hindu, konsep Trimurti melibatkan 3 aspek utama Tuhan: Brahma, dewa pencipta; Vishnu, dewa pemelihara; Shiva, dewa pemusnah atau perusak. Tuhan Brahma dianggap sebagai kekuatan mendasar di balik segala sesuatu, dan siklus penciptaan, pemeliharaan, dan pemusnahan dianggap sebagai aspek dari karyanya. Dalam keyakinan agama politis dan ateis Yunani kuno. Terus selanjutnya, konsep teologi dalam upacara agama Hindu.
Konsep teologi dalam upacara keagamaan Hindu mencakup pemahaman tentang hubungan manusia dan Tuhan, tata cara ibadah, dan serta prinsip-prinsip etika dan moral yang terkait dengan kehidupan spiritual. Berikut adalah beberapa konsep teologi yang umum hadir dalam upacara keagamaan Hindu. Bhakti, pemujaan. Bhakti adalah konsep dalam Hindu yang menekankan pemujaan yang dan cinta kepada Tuhan. Upacara keagamaan seringkali melibatkan ekspresi bakti melalui doa, puja, persembahan, nyanyi bahaja, lagu pemujaan, dan meditasi. Brahma, tata kehidupan. Brahma merujuk pada cara kehidupan yang benar dan sesuai dengan aturan moral dan etika dalam upacara keagamaan. Tata cara ini mencerminkan dalam pelaksanaan kewajiban keagamaan, sosial, dan pribadi. Karma, tindakan. Konsep karma menyatakan bahwa tindakan kita memiliki konsekuensi baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan setelahnya. Dalam upacara keagamaan Hindu, orang mungkin mencari pembebasan dari siklus kelahiran, kematian, samsara melalui tindakan baik dan pengabdian kepada Tuhan. Moksa, pembebasan. Moksa adalah tujuan utama dalam kehidupan spiritual Hindu. Dalam upacara keagamaan, konsep ini mencerminkan dan mengaspirasi untuk mencapai pembebasan atau penyatuan Tuhan melalui karma yang baik, pengetahuan spiritual, dan bakti yang mendalam. Pemasrahan dalam keyakinan Hindu Karya. Yang pertama, Ike mengaku tentang percaya. Yang kedua, lainnya telah iji ketamparan, langit ketambuan, petak tabajakan, ngalung kepenuhan, talata padadukan. Sistem pemujaan dalam Hindu Keharingan. Sistem pemujaan adalah sebagai integral dari praktis Hindu. Ini mencakup serangkaian ritual dan doa yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan pengabdian Hindu Tuhan atau dewa-dewa. Sistem pemujaan ini dapat dilakukan di rumah pribadi, kuil, atau tempat ibadah lainnya. Konsep pendidikan dalam teologi Hindu Keharingan. Pendidikan moral dan etika. Hindu Keharingan dapat menekankan pentingnya pendidikan moral dan etika sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan rasa hormat terhadap alam dan sesama mungkin menjadi fokus utama. Pendidikan tradisional. Pendidikan dalam konteks Hindu Keharingan seringkali melibatkan pembelajaran melalui cerita-cerita tradisional, mitologi, dan ajaran leluhur. Pengetahuan ini disampaikan melalui lisan dan praktik dalam keagamaan, termasuk ritual-ritual yang dilibatkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pemaparan dari saya tentang pengetahuan saya mata kuliah Teologi Hindu Keharingan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang atau yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om Santi.